moderator dalam konferensi pers hari ini. Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti penyerahan laporan hasil pemeriksaan investigasi atas Prakarsa Sendiri terkait permasalahan proyek strategis nasional Rempang City yang disampaikan oleh anggota Ombudsman RI, Bapak Johannes Wijiantoro pagi tadi, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau akan kembali menyampaikan temuan maladministrasi dalam pengembangan kawasan Eco City Rempang kepada Bapak Ibu sekalian. Diharapkan dengan penyampaian ini, Bapak Ibu dapat mendapatkan informasi yang lebih komplit dan dapat memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk penyampaiannya akan disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr. Lagatsia dari SEMA. Pada Bapak dipersilakan. Terima kasih Bu Rehana, Pak Adi, Kepala Kesehatan dan Pencegahan, dan rekan-rekan pers sekalian. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Ini ada Fikri ya, ada Ara ini ya, iya Ara, sama Ivanko ya. Halo, Siap, Pak. boleh direspon? Ivanko dari mana ya? Boleh tahu? Saya dari Media Gebrak News, Pak. Baik, baik. Pak, kalau ke Fikri dari mana ya? Kutipan ya? Ya, dari kutipan Pak Lagat. Baik, baik. Ini Sarah ya, Ara yang RRI ya? Iya, Ra? Siap Pak, siap. Oke. Sama Icang Pak, berdua Pak. Baik, Icang baik. DCTV sekarang Pak. Wah, mantap. Oke, baik. Saya kira udah lewat 15 menit kami menggagas meneruskan konferensi pers tadi pagi karena tadi pagi sepertinya teman-teman pers dari Kepri, khusus dari Batam, itu tidak banyak bergabung dalam konferensi pers pusat yang dilaksanakan tadi pagi kurang lebih sekitar jam 10. Kemudian ada beberapa hal yang masih bingung, apa sih temuan ombudsman, kenapa kok tidak detail kan gitu. Nah, maka supaya menghindari kekeliruan, kami berinisiatif untuk membuka komunikasi ini untuk menyampaikan secara detail hasil pemeriksaan kami yang telah disampaikan tadi pagi kepada instansi yang kami lakukan investigasi. Baik, teman-teman persekalian, bagaimana teman-teman ketahui dan masyarakat Kota Batam bahwa Ombudsman melakukan investigasi atas Prakarsa Sendiri atas persoalan relokasi masyarakat Kampung Tua yang ada di Rempang yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk implementasi program strategis nasional yang mendapatkan penolakan dari masyarakat. Terjadinya konflik beberapa kali antara masyarakat dan BP Batam, tentu pemerintah secara keseluruhan, termasuk dalam juga pemerintah Kota Batam, pusat maupun aparat terkait, maka ini menjadi dasar ombudsman untuk ingin mengetahui sebenarnya apa persoalan, kenapa masyarakat menolak, dan bagaimana cara-cara relokasi yang dilaksanakan. Maka setelah kita melakukan sejumlah rangkaian pemeriksaan, investigasi di lapangan, maupun memanggil sejumlah para pihak, termasuk instansi dari pusat, maka kami hari ini menyampaikan hasil pemeriksaan secara keseluruhan dan menemukan maladministrasi dalam pengembangan kawasan Rempang Eco City yang digagas oleh pemerintah pusat dan BB Batam yang didukung oleh pemerintah Kota Batam di proyek ini. Baik, dimulai sebenarnya tadi bahwa konflik tanggal 7 September di Rempang, Jembatan 4, lalu lanjut tanggal 10 di depan kantor BB Batam, maka menyikapi itu kami menyusun rencana investigasi atas Prakarsa Sendiri terkait dengan persoalan ini.
Ini rangkaiannya yang kami laksanakan sampai pada 22 Januari kemarin. Kami menyampaikan konfirmasi temuan kepada para instansi yang berpotensi telah melakukan penyimpangan terkait dengan proyek ini. Baik, hari ini kami sampaikan setelah dilakukan rangkaian ini semuanya, tadi pagi diserahkan hasil temuan dan tindakan korektif yang wajib dilaksanakan oleh instansi terkait. Nah, ini 4 temuan besar yang kami temukan di hasil investigasi. Pertama, terkait dengan keberadaan kampung tua di Pulau Rempang, lalu status wilayah, tanah, dan pengelolaan lahan di sana, kemudian pelaksanaan proyek strategis nasional di Rempang Eco City, dan penanganan terhadap penolakan masyarakat. Ini garis besarnya. Bagaimana yang telah disampaikan berulang kali oleh BP Batam bahwa dari rencana dilakukannya pengembangan satu pulau atau sekitar 19.000 hektar, dalam perkembangannya bahwa akan dilakukan pengembangan bertahap, dan tahap yang ini terdampak itu adalah 2.350 hektar. Dan di atas tanah ini ada sejumlah kampung tua yang telah dihuni masyarakat cukup lama, dan terdiri daripada di Blongkeng itu 286, di Pasir Panjang 150 KK, lalu di Sembulang Tanjung 200 KK, dan Pasir Merah 75 KK, Sembulang Hulu 250 KK, dan Tanjung Manun 361 KK, kurang lebih sekitar 1.322 KK. Dan status lahan kampung tua ini sampai saat ini belum mendapatkan sertifikat HPL dari Kementerian Ajar BPN. Baru SK HPL-nya, artinya proses sertifikat HPL-nya masih berjalan. Dan dari data empiris yang disampaikan kepada kami di akhir tahun 2023 yang lewat, bahwa BP Batam masih terus memprospek, mengupayakan musyawarah dan pendekatan persuasi kepada masyarakat di sana untuk mau direlokasi ke hunian sementara yang disediakan. Dan terdata waktu itu baru 83 KK. Kami tidak tahu perkembangannya sampai saat ini, tapi informasi yang kami dengar memang sudah ada ratusan yang mendaftar. Tapi yang realisasi mau dipindah itu belum sampai 100-an. Baik, maka temuan kami terkait dengan hasil investigasi yang pertama, terkait dengan status kampung tua di Pulau Rempang, kami belum menemukan dokumen pengakuan keberadaannya. Ya, padahal eksistensi kampung tua ini sangat jelas terlihat. Ya, tidak ada materi muatan tentang kampung tua pada peraturan daerah nomor 3 tahun 2001 tentang RT RW Kota Batam yang terbaru. Hal ini berbeda dengan sejumlah perda, keputusan wali kota, dan maklumat yang pernah diterbitkan yang memuat terkait dengan keberadaan kampung tua yang ada di Batam, termasuk yang ada di Pulau Rempang. Kemudian ditemukan tidak optimalnya upaya menetapkan batas dan penerbitan sertifikat atas tanah bagi masyarakat kampung tua di sana. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya konsistensi dalam melestarikan nilai-nilai sejarah, budaya, dan perlindungan masyarakat kampung tua khususnya di Pulau Rempang. Dari proses administrasi dengan terbitkannya SK Wali Kota Batam nomor 105 tahun 2004 bulan 3, seharusnya dilanjutkan dengan pendaftaran kampung-kampung tua ini untuk diterbitkan sertifikatnya oleh Kementerian Ajar BPN. Dari data kehutanan kami menemukan bahwa kampung-kampung tua ini sudah bukan berstatus hutan lagi, ya, hutan lindung maksudnya, tapi sudah APL. Jadi sudah APL, ini sudah ada kemajuan. Kementerian Ajar BPN mengakui ada pemukiman di sana sehingga tidak masukkan lagi sebagai hutan lindung, tetapi status APL seperti itu. Ya, harusnya sudah mudah untuk dibantu masyarakat sana untuk mendaftarkan
kehadiran negara dalam hal ini pemerintah Kota Batam harusnya menjawab persoalan itu. Temuan kedua, terkait dengan status wilayah tanah dan pengolahan lahan, yaitu yang belum terbitkan sertifikat hak pengelolaan atas nama BB Batam. Sedangkan SK pemberian hak pengelolaan lahannya saat ini masih dalam proses perpanjangan. Jadi BB Batam berkewajiban menyelesaikan permasalahan sehingga objek menjadi clear and clean. Jadi sampai saat ini sertifikat HPL yang dimohonkan BB Batam atas pemukiman masyarakat ini belum diterbitkan. Yang ada adalah SK pemberian HPL-nya. Ini adalah SK yang masa berlakunya ada dan sedang proses perpanjangan oleh Kementerian ATR BPN. Artinya Kementerian ATR BPN tidak serta-merta mengeluarkan sertifikat HPL atas pemukiman masyarakat ini sebelum BB Batam menyelesaikan persoalan keberadaan rumah-rumah atau pemukiman kampung tua yang sana. Prinsipnya adalah clear and clean. Panjang itu tidak dipenuhi, maka Kementerian ATR BPN tentu tidak akan bersedia mengeluarkan sertifikat HPL-nya. Ini yang kami tekankan supaya dipastikan diselesaikan secara baik oleh BB Batam. Yang ketiga, temuan yang ketiga, penetapan Rempang Eco City sebagai proyek PSN terjadi dalam waktu relatif singkat. Catatan kami, perisian dokumen, hanya sekitar rentang bulan Mei sampai bulan Juli 2023. Ini menunjukkan bahwa percepatan pengembangan kawasan Rempang Eco City belum atau tidak didukung dengan persiapan yang matang, baik dari regulasi, kebijakan, ketersediaan lahan yang clear and clean maupun kesiapan masyarakat di objek tersebut, sehingga muncul berbagai penolakan dan konflik. Jadi ada keterburu-buruan dalam menetapkan PSN ini, sementara existing masih banyak persoalan-persoalan yang belum terselesaikan. Maka ketika dipaksakan, maka terjadilah konflik antara aparat dengan masyarakat di sana, yaitu pada bulan Agustus, lalu pada tanggal 7 September dan tanggal 10 September yang menimbulkan banyak korban dan kerusakan gedung BB Batam. Temuan yang keempat, penanganan keberatan dan penolakan masyarakat atas pembangunan kawasan Rempang Eco City yang meliputi pengamanan oleh aparat keamanan telah menimbulkan rasa takut, tidak aman, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada kepolisian atau pemerintah secara keseluruhan. Pasca kami melakukan investigasi, alhamdulillah kepolisian RI dalam hal ini Polresta Barelang meredam dan mengurangi aktivitas mereka di sana, sehingga suasana kondusif semakin terjamin. Masyarakat tidak lagi ketakutan melihat petugas. Pada awal peristiwa konflik tanggal 7 dan tanggal 11 memang masyarakat menjadi takut, merasa terintimidasi oleh kehadiran aparat di sana. Kemudian dalam perjalanannya pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden 78 tahun 2003, ini amanat dari perubahan Perpres yang tahun 2028 yang mengatur hal yang sama terkait dengan proses pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Namun, ya, yang harusnya Perpres ini mengatur pemberian hak-hak bagi warga terdampak, namun tidak jelas menyebutkan, hanya menyebutkan bahwa terkait masyarakat terdampak diberikan santunan, tidak mengatur ganti rugi, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jadi harapannya ini harusnya menjadi dasar hukum bagi BB Batam dan masyarakat untuk mendapatkan keadilan, untuk mendapatkan ganti rugi atas rumah, bangunan, dan kebun yang mereka miliki terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dan ini tindakan korektif yang disampaikan tadi pagi kepada 4 lembaga. Yang pertama pada BB Batam dan Wali Kota Batam. Yang pertama menunda pelaksanaan relokasi bagi masyarakat terdampak. Jadi Ombudsman menyampaikan saran tunda dulu relokasi masyarakat di sana sampai dengan pertama
adanya kesediaan berdasarkan musyawarah dengan warga yang terdampak. Jadi BB Batam dan Pemko Batam wajib melakukan musyawarah baik-baik dengan warga yang terdampak. Mereka yang mau pindah harus diyakinkan secara musyawarah mufakat tentunya. Kemudian adanya peraturan operasional yang mengatur secara detail dan pasti berkaitan dengan pembangunan dan penanganan masalah Rempang Eco City. Ini yang masih tidak terdokumentasi dengan baik, tidak jelas, hanya memang sering disampaikan bahwa BB Batam akan melakukan banyak hal untuk menjadi pelayanan yang mengurangi dampak sosial yang dialami oleh masyarakat. Tapi tidak ada peraturan operasional yang bisa menjadi pegangan bagi masyarakat terkait dengan pelaksanaan hal tersebut. Yang kedua, menyusun kebijakan yang memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat yang terdampak, baik yang saat ini masih menolak maupun bagi masyarakat yang bersedia untuk menempati hunian sementara. Jadi bagi mereka yang sudah dipindah ke hunian sementara dengan harapan yang besar, tapi mereka juga tentu punya hak dasar yang harus dipenuhi oleh BB Batam sebagai pemprakarsa hunian sementara tersebut. Demikian juga masyarakat yang tidak mau atau belum bersedia untuk dilakukan relokasi, maka harus dipastikan hak-hak mereka terpenuhi. Jangan sampai ada intimidasi atau upaya-upaya yang membuat kebutuhan hak dasar mereka di sana menjadi terganggu. Ya, seperti kebutuhan ketersediaan pangan, kemudian air, dan sebagainya, termasuk listrik juga. Kemudian menghindarkan tindakan-tindakan yang akan memicu terjadinya konflik di tengah masyarakat. Kami menyampaikan agar dihindarkan upaya-upaya represif ya yang menimbulkan konflik dan menimbulkan rasa takut dari masyarakat di sana. 3 hal utama untuk tindakan korektif yang harus dilaksanakan oleh BB Batam dan Wali Kota Batam. Kemudian kepada Kementerian Investasi BKPM ada 2 poin besar, melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait dalam memenuhi hak-hak masyarakat terdampak atas pembangunan kawasan Rempang Eco City dengan mengedepankan cara humanus berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jadi Kementerian Investasi BKPM harus membackup BB Batam dalam pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak. Ya, selama ini BB Batam yang berhadapan di depan dengan masyarakat, antara kementerian itu tidak terlihat dalam menjamin hak-hak masyarakat terdampak dipenuhi. Dan yang kedua, kami menyampaikan kepada Kementerian Investasi BKPM mengusulkan adanya evaluasi atas penetapan proyek strategis nasional tersebut bagi pembangunan kawasan Rempang Eco City kepada Kementerian Koordinator Perekonomian. Karena telah menimbulkan konflik dan ketidakpastian hak-hak masyarakat dan persoalan yang lain, maka Ombudsman menyarankan memberikan saran tindakan korektif supaya dilakukan evaluasi. Maka tentu inisiatif mengajukan evaluasi ini adalah Kementerian Investasi BKPM kepada Menteri Koordinator Perekonomian. Ya, sehingga apakah nanti memang akan diteruskan tentu dengan catatan atau justru sebaliknya. Kemudian untuk khusus pemerintah Kota Batam, kami menyampaikan tindakan korektif agar menindaklanjuti surat keputusan Wali Kota Batam nomor KPTS titik 105 garing HK garing 3 Romawi garing 2004 tanggal 23 Maret 2004 tentang penetapan wilayah perkampungan tua di Kota Batam untuk memberikan pengakuan wilayah kampung tua di Pulau Rempang. Jadi rencana pemerintah Kota Batam sejak 2004 mengeluarkan titik kampung tua di Kota Batam termasuk yang di Pulau Rempang. Harapan kami ini ditindaklanjuti secara konkret dengan melakukan pengukuran, pendaftaran, dan permohonan lahan tersebut kepada BB Batam. Sehingga keberadaan kampung tua itu
tidak termasuk yang akan direlokasi, tapi tak dipertahankan dari proyek strategis nasional. Kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN, kami menyampaikan agar memastikan terpenuhinya persyaratan lahan yang clear and clean sebelum memproses permohonan sertifikat HPL maupun persyaratan lainnya oleh pemohon BP Batam dan terkait dengan Rempang Eco City. Jadi sebelum sertifikat HPL di Pulau Rempang diterbitkan, maka Kementerian ATR dan Tata Ruang Kepala BPN wajib memastikan bahwa status lahan clear and clean. Panjang itu tidak terpenuhi, maka kami tidak menyarankan dikeluarkan sertifikat HPL. Lalu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini kami sampaikan kepada Kapolri tentunya, menyelesaikan perkara yang melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi mengemukakan pendapat di muka umum di luar pengadilan dengan mengedepankan hak asasi manusia. Bahwa terjadinya penolakan dan berujung konflik itu karena masyarakat di sana merasa terancam tempat tinggal mereka itu akan direlokasi, dan kebebasan mereka pendapat itu menjadi dasar mereka menyampaikan unjuk rasa pada tanggal 7 dan tanggal 11 September. Dan itu harus diperhatikan hak-hak mereka oleh kepolisian. Kemudian terkait dengan penanganan dampak daripada unjuk rasa tersebut, kami menyampaikan agar menyelesaikan perkara yang terkait dengan unjuk rasa tanggal 7 dan tanggal 11 dengan mekanisme restoratif justice. Jadi persoalan ini sebenarnya sejak awal ketika ditangani kami selalu mendorong supaya dilakukan RJ langsung kepada Kapolresta Barelang. Tapi kami menyayangkan bahwa proses dilanjutkan sampai ke penuntutan, bahkan sudah persidangan sampai saat ini. Kemudian mengedepankan tindakan persuasif dalam penanganan unjuk rasa terkait dengan proyek strategis nasional Rempang Eco City. Kami berharap tidak terulang kembali persoalan tanggal 7 September dan tanggal 11 yang menjadikan konflik yang menimbulkan banyak kerugian, baik itu kerugian material maupun moral bagi masyarakat di sana yang mengalami rasa intimidasi dan ketakutan. Saya kira itu teman-teman, dan tadi kami sampaikan kepada pejabat yang mewakili laporan hasil pemeriksaan ini kita langsung serahkan dan ditandatangani di Gedung Ombudsman Republik Indonesia di Jalan di Kuningan, ya, yaitu mewakili Kementerian Acara BPN, ya, disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Penetapan Tanah, yaitu Bapak Supardi Marbun. Lalu kepada BP Batam diwakili oleh anggota 3 Pak Sudirman Saad. Lalu kepada Kapolri diwakili oleh Itwasum Polri Irwil 5 Brigjen Pol Gatot Tri Suryanta. Kemudian kepada Pemko Batam, karena tidak hadir on-site tapi hadir melalui Zoom, disampaikan kepada Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kota, yaitu Bapak Yuspa Henry. Lalu juga dihadiri secara Zoom tim percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan, green investment di kawasan Rempang. Dan kami memberikan toleransi waktu sesuai dengan ketentuan undang-undangan 30 hari sejak LHP diserahkan harus dilaksanakan oleh instansi yang menerima hasil pemeriksaan ini. Itu kira-kira teman. Jadi kami akan menunggu kepada instansi terkait untuk melanjuti hasil pemeriksaan ini 30 hari ke depan. Barangkali itu kami kembalikan kepada Ibu Rere untuk memandu sesi tajam kita. Baik, terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita masuk pada sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar. Ya, silakan Mbak Sarah. Ya.
Nggak ada apa ya? Lanjut Izin, deh. izin Bang, Icang. Silakan, Cak. Ya, Bang, boleh dibantu slide Perpres 78 tahun 2023 tadi, Bang? Ya. Nah, baik. Izin Bang, mungkin disingkat aja pertanyaannya. Dalam Perpres 78 tahun 2003 ini kan sebagai dasar hukum bagi pemberian hak warga terdampak. Tapi di sini kan tidak disebutkan ada santunan dan tidak mengatur ganti rugi, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan masyarakat. Berarti dalam rilis BP Batam tadi yang saya baca itu, tanggapan dari Pak Sudirman itu menyampaikan bahwa mereka hanya memberikan sebuah kebijakan ya. Artinya kita nilai dalam hal ini jauh panggang dari api, dan ini tentunya dapat memantik kembali Bang peristiwa dan akan yang sebelumnya gitu. Mungkin Bang korektif dari BP Batam sendiri menanggapi ini seperti apa gitu. Itu aja Bang. Ya, terima kasih. Izin Pak, apakah langsung ingin dijawab atau mengumpulkan Ya, pertanyaan langsung lagi? kita jawab aja. Ya, nanti kelewatan. Terima kasih Cang dan teman-teman yang telah menanyakan ini. Jadi lahirnya Perpres 78 itu yang harusnya menjadi dasar pemerintah untuk memberikan ganti rugi kepada warga di sana, itu tidak tergambarkan, tetapi hanya memberikan santunan. Barangkali itu yang dimaknai oleh Pak Sudirman menjelaskan bahwa bentuk santunannya itu adalah kebijakan. Padahal dalam pemenuhan hak-hak masyarakat mendapatkan haknya ya, berupa ganti rugi atas tanah untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, ini yang kami lihat tidak tergambarkan sehingga masyarakat merasa tidak adil. Kalau ada sebagian memang yang eh, bersedia untuk direlokasi, tapi ya mereka mau kalau memang diberikan ganti rugi yang layak ya atas tempat tinggal, rumah, tanah rumah dan kebun mereka. Nah, ini yang tidak kemudian pernah dibicarakan karena memang eh, BP Batam selalu mengartikan bahwa eh, mereka hanya memberikan kebijakan. Ya, ya saya kira akan sulit ketemu musyawarah mufakat kalau pemerintah mengedepankan terkait dengan pemberian santunan saja. Nah, kalau santunan kan artinya tergantung kemampuan keuangan BP Batam. Ini yang kami persoalkan sejak dulu. Kalau ingin memberikan merelokasi mereka, tentu masyarakat kan punya properti ya, yang nilainya juga tentu tidak kecil seperti itu. Lalu kalau mereka hanya diganti dengan rumah yang akan dibangun di Pulau Galang tersebut, yang awalnya dari 200 menjadi 500 meter lahannya, kan tidak semua masyarakat yang mau. Nah, dan masyarakat menyadari barangkali konversi nilai aset mereka yang akan direlokasi dengan apa yang mereka dapatkan ini barangkali tidak seimbang seperti itu. Ya, jadi dalam ganti rugi untuk tanah kepentingan umum harusnya cara berkeadilan dan dibahas nilainya musyawarah dan mufakat. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat merasa adil karena mereka bukan baru di sana seperti kami sampaikan tadi sudah ratusan tahun dia. Silakan kalau lagi lain. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya.
Baik, kalau tidak ada, Bu Rere akan share rilisnya di chat room ya. Silakan nanti teman-teman diambil dan kami serahkan kebutuhan teman-teman untuk melakukan publikasi. Pak Emerson, ada mau tanyakan? Selamat sore, Sore, Pak Pak. Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri, Pak Lagat Siadari. Saya tadi pagi sebenarnya mau tanya juga waktu online dengan pusat ya. Tapi saya ingin tanyakan sekarang lah karena Ombudsman Perwakilan Kepri juga kan bagian dari pusat. Di lokasi Rempang itu sekarang mereka sedang tidak nyaman karena dicekoki dengan datangnya juragan-juragan baru yang menawar tanah di sana. Ada semacam bagian dari mafia tanah. Itu bagaimana? Apakah ada diamati oleh Ombudsman dan bagian dari keruwetan dalam penyelesaian persoalan di Rempang, ada analisanya atau bagaimana? Pak Lagat, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Pak Emerson, terima kasih. Informasi itu belum pernah kami dengar, Pak. Belum ada perkembangannya dan belum ada laporan. Masyarakat sana belum menyampaikan kepada kami juga. Tapi akan menjadi catatan kami untuk memperdalam kembali. Namun setahu kami bahwa pemerintah dalam hal ini BP Batam itu memastikan bahwa kepemilikan tanah di sana itu harus berdasarkan hukum. Nah, artinya keberadaan masyarakat yang saat ini menguasai lahan di Rempang itu, informasi yang kami terima akan diusut semuanya bagaimana dasar penguasaannya. Ya. Dan banyak kemudian pemilik lahan di sana yang menguasai lahan, kemudian menyerahkan lahan itu ya kepada Batam tanpa meminta ganti rugi. Nah, sehingga kalau ada kemudian informasi ada transaksi sana dalam jual beli lahan, saya kira masyarakat perlu waspada, ya, karena kemungkinan besar itu pasti adalah mafia-mafia yang memanfaatkan situasi, ya. Nah ini kita hindarkan, atau orang-orang yang memanfaatkan situasi lah, ya, hingga nanti juga justru masyarakat yang kemudian dirugikan seperti itu. Jadi kami akan jadi catatan, Pak Emerson, terkait dengan itu. Kami akan coba menelusuri informasi tersebut dan mengedukasi masyarakat di sana. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, apa ada yang ingin bertanya? Ya, terima kasih teman-teman. Saya kira cukup ya. Kalau tidak ada, kami berterima kasih sekali teman-teman bisa hadir. Mudah-mudahan informasi ini bisa diteruskan kepada masyarakat terkait dengan hasil investigasi Ombudsman, dan tentu kami berharap dalam waktu 30 hari ke depan paling lambat BP Batam sudah harus menunda relokasi masyarakat di sana sebelum hal-hal yang dua tadi dilaksanakan, ya. Jadi pemaksaan, intimidasi dari pihak-pihak terkait termasuk BP Batam itu tidak boleh terulang kembali. Saya kira itu. Lebih dan kurang kami mohon maaf, ya. Kami akhir dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ibu Rihan. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian konferensi pers kita pada sore hari ini. Untuk materi siaran pers sudah disampaikan melalui kolom chat. Silakan untuk dapat diunduh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu mengikuti konferensi pers ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.